Imam Ibnu Hanifah itu ada juga seorang ateis yang cukup jago Pak dalam berdebat, dan sudah banyak orang Islam yang tidak bisa menjawab perdebatan kalau berdebat dengan dia. Nah, sampai akhirnya dia sudah merasa betul-betul tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dia. Tapi kali ini berbeda. Dia menantang di tengah lapangan, dikumpulkan orang. Kalau kita kan sekarang misalnya Profesor Dr. Zakir Naik, dia undang orang, dia yang tidak terkalahkan. Jadi pada masa Imam Ibnu Hanifah ada orang ateis yang tidak terkalahkan kalau berdebat. Nah, jadi waktu dia menantang orang untuk berdebat, yang mengiyakan waktu itu Imam Ibnu Hanifah. Waktu itu masih sangat muda umur beliau. Jadi di tengah keramaian itu, posisi orang ini dia duduk di atas mimbar, tegak di atas mimbar, dan orang Islam di bawah. Dan Imam Ibnu Hanifah berdiri untuk melayani tantangan dia. Kata Imam Ibnu Hanifah, apa yang akan kau perdebatkan? Jadi pertanyaan dia yang pertama apa, Pak? Pada tahun berapa Tuhan kalian itu dilahirkan? Itu pertanyaan orang ateis ini. Kata Imam Ibnu Hanifah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu jawaban agama kalian. Itu tidak aku terima. Berikan yang bisa aku terima. Masa sesuatu yang ada pasti ada yang melahirkannya. Nah, jadi kira-kira kapan Tuhan kalian itu lahir? Kemudian jawaban Imam Ibnu Hanifah, Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Tuhan tahu tidak tentang perhitungan? Kata Imam Ibnu Hanifah. Ya, aku tahu tentang ilmu hitung. Angka berapa sebelum angka 1? Tidak ada angka apa-apa. Kalau belum ada angka 1, sebelum angka 1 tidak ada angka yang lain mendahulunya, kenapa Tuhan heran kalau sebelum ada Allah memang tidak ada awalnya? Buktinya sebelum angka 1 tidak ada angka lain, Tuhan nggak komplain. Ini kok Tuhan berani mempertanyakan Allah. Kalah dia dengan debat dia yang pertama. Karena ternyata sebelum angka 1 juga tidak ada angka, tapi orang tidak pernah komplain. Malah Allah yang dipertanyakannya. Allah itu kapan lahirnya? Sementara yang tidak ada angkanya sebelum angka 1 saja orang tidak komplain. Baik, kata orang ateis ini. Jadi di mana kira-kira Tuhanmu itu berada sekarang? Karena sesuatu itu pasti ada tempatnya. Dan pertanyaan seperti ini, Pak, sering juga dipakai orang di zaman sekarang. Di mana tempat Tuhan itu? Jadi kata Imam Ibnu Hanifah, Tuhan tahu enggak bagaimana bentuk air susu? Tahu? Apakah di dalam campuran susu itu ada keju? Ada. Kalau dia sudah bersatu dalam gelas, bisa enggak Tuhan tunjukkan di mana posisi keju itu sekarang? Kata orang ateis ini, ya keju itu meliputi segala sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan. Dia ada di segala tempat. Dia meliputi segala sesuatu. Nah, kalah lagi dia untuk yang kedua. Kemudian bertanya lagi orang ateis ini kepada Imam Ibnu Hanifah, tunjukkan kepada kami zat Tuhan kamu itu apa? Zat benda padatkah, benda cairkah, atau apa? Maka Imam Ibnu Hanifah menjawab, Tuhan pernah enggak duduk di dekat orang yang sedang sakratul maut? Iya. Sebelumnya dia bergerak-gerak? Iya. Waktu ruhnya keluar, Tuhan masih berada di sana enggak? Iya, masih berada di sana. Tahukah Tuhan ketika ruhnya itu keluar? Tidak. Tahu enggak Tuhan ruh dia itu bentuknya padat atau cair? Aku tidak melihatnya. Sedangkan ruh seorang makhluk saja yang keluar, Tuhan tidak tahu, padahal Tuhan duduk di sana. Sekarang Tuhan mempertanyakan zat Tuhan itu benda padat atau benda cair. Sangat keterlaluan Tuhan ini. Wah, temen nonglak dia, Pak. Iya pula. Sedangkan ruh manusia aja tidak bisa dia mengatakan bentuknya seperti apa, kok Tuhan yang dipertanyakannya. Baik. Kemudian apalagi katanya? Wahai Hanifah, ke arah manakah Allah itu menghadapkan wajahnya? Jadi kemana Allah itu menghadapkan wajah? Dijawab oleh Imam Ibnu Hanifah, kalau Tuhan menyalakan lampu, kemanakah cahaya itu menghadap? Ke seluruh ruangan. Begitulah Allah. Allah itu cahayanya menghadap ke seluruh alam ini.
Jadi tidak menghadap dia ke sana atau ke sini, menghadap ke semuanya. Itulah yang cahaya, dia menghadap ke semua arah. Kemudian kalau ada orang yang masuk surga itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Begitu juga dengan perhitungan, kata Imam Hanifah. Ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Perhitungan Pak, mana ada akhirnya Pak? Dia nambah terus, tapi awalnya ada. Nah, mulai terdiam si ateis ini. Kemudian bagaimana kebaikan surga itu akan bertambah dan tidak akan ada habis-habisnya jika dinafkahkan. Kebaikan surga itu akan bertambah. Masa iya dia bisa bertambah? Sementara tentu kalau kebaikan itu banyak dia akan berkurang. Maka kata Imam Syafi'i, di dunia ini saja kita bersedekah bisa bertambah nilai sedekah kita itu. Kita ngasih ilmu ke orang bertambah nilainya. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Kenapa Anda heran kalau kebaikan surga itu bertambah tidak akan pernah berkurang? Akhirnya ditanyanya lagi, Pak, kalau begitu apa pekerjaan Tuhan sekarang? Maka kata Imam Hanifah, seharusnya dari tadi kan aku menjawab di bawah, sekarang kita tukar tempat lah. Biar aku jawab dari atas, kau duduk di bawah. Sampai di atas mimbar, apa kata Imam Hanifah? Kau ingin tahu pekerjaan Tuhan sekarang? Ya. Jika ada orang yang sombong berdiri di atas mimbar ini, maka dia akan turunkan dan menaikkan yang benar ke atasnya. Baru kena orang ateisnya jadinya, Pak. Itulah pekerjaan Tuhan saat ini. Nah, ini di sini terlihat, Pak, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang Islam itu mesti cerdas. Dia harus banyak referensi. Jangan kita memilih-milih guru, Pak. Semuanya dengarkan saja. Justru, Pak, ya, datang orang, kalau banyak guru bingung, saya Ustaz, bingung itu yang membuat kita paham, Pak. Kalau tidak bingung kita gimana kita mau paham? Kata Ustaz ini, kata Ustaz ini, kan bingung kita tuh jadinya. Akhirnya kita mencari pemahaman. Nah, jadi karena ulama-ulama dahulu, Pak, tidak pernah belajar dengan satu orang guru, dengan banyak guru. Akhirnya membuat mereka cerdas jadinya. Makanya orang Islam ini, Pak, ibaratnya dia sangat cerdas harusnya dibandingkan dengan yang lain. Seperti ada seorang ustadz, begitu ada anak muda, dia belum nikah tapi ngasih nasihat perkawinan, Pak. Sebagai seorang senior agak tersinggung Buya yang senior ini. Sini kau dulu, habis anak tuh ceramah. Udah kawin kau? Belum lagi Buya. Kau tidak boleh ngasih nasihat perkawinan, kau aja belum nikah lagi. Kau ajarkan orang cara Rasulullah di rumah begini, menikah, memperlakukan istri. Tidak pantas kau sebetulnya, karena kau belum nikah. Hari itu saya nengok Buya ceramah kematian Buya, padahal Buya belum pernah mati lagi. Itu namanya ilmu mantik, Pak. Jadi masa orang kalau belum nikah tidak boleh dia ceramah tentang nikah. Kalau memang dia tahu, paham, apa pula salahnya? Tapi yang pernah nanya ke saya itu pernah tuh, Pak, boleh enggak Ustadz kita bawa handphone yang ada aplikasi Al-Quran ke dalam WC? Saya bilang boleh, tapi jangan buka aplikasi Qurannya. Karena Quran itu sudah tersimpan di memori HP itu, memori internalnya, di otaknya tibanya. Jadi jangan dibuka, kalau dibuka kita dosa, Pak. Tidak boleh lah Ustadz, kan ada aplikasi Quran. Iya, Pak, tapi dia sudah tersimpan di otak handphone itu, di memorinya. Masih juga Bapak ini mengeraskan. Bapak ada enggak hafal ayat Al-Quran? Ada Ustadz. Di mana Bapak simpan? Ya di memori saya. Kalau gitu masuk WC tinggalkan otak Bapak di luar. Jadi kadang, Mbak, orang ini apa namanya nih? Dia butuh kadang begitu kan. Jadi makanya kalau orang cerdas, Pak, dia banyak dia membaca, insya Allah, Pak, dia bakal cerdas jadinya. Makanya kalau 3 hari aja kosong kita ini, Pak, dari membaca, itu kita bisa bodoh jadi. Tapi kalaupun tidak membaca, paling tidak kita mau mendengar. Itu juga sudah luar biasa sebetulnya. Jadi seperti ada dulu seorang anak muda, dia bertanya ke seorang kiai, Pak Kiai, kalau memang Tuhan itu ada, bisa enggak Pak Kiai tunjukkan wujudnya sama saya? Yang ada itu tentu ada wujudnya. Yang kedua, setan itu dari api, terus nanti dimasukkan ke dalam api.
Apa tidak kurang kerjaan Tuhan? Di manalah terasa sama setan tuh, api sama api. Yang ketiga, apa takdir tuh Pak Kiai? Kediam Pak Kiai ini Pak. Sudah kau bertanya? Sudah, langsung tampar ya Pak. Bang! Kurang ngajar kamu, pertanyaan kamu. Pak Kiai tidak bisa jawab, jangan main tampar Pak. Itulah jawaban untuk 3 pertanyaan kau. Apa pula ini jawabannya? Ini kekerasan sama Pak Kiai. Waktu ku tampar itu sakit oh enggak? Sakit Pak Kiai. Tolong tunjukkan bentuk apa sakit tuh. Macam mana menunjukkannya Pak? Dia terasa ada. Menunjukkannya gimana? Tidak bisa saya tunjukkan pakai sakit kau aja, tidak bisa kau tunjukkan wujudnya. Allah minta kau tunjukkan wujudnya sama aku. Tangan aku dari apa? Dari kulit. Pipi kau dari apa? Dari kulit. Waktu kulit beradu sama kulit tadi sakit enggak? Sakit Pak Kiai. Gitu juga setan walaupun dari api, masuk ke api tetap sakit dia. Kau ada enggak terbayang kena tampar kau hari ini sama aku? Enggak Pak Kiai, itulah takdir kau. Nah, kau buatlah macam itu, kena tampar kau jadinya kan. Nah, itu yang takdir itu. Nah, jadi mudah-mudahan Pak, ini membuat kita bersemangat untuk belajar dan memahami orang lain. Jangan kita memaksakan pendapat kita. Kita ini kadang harus banyak mendengar daripada kita harus banyak berbicara.